Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Minggu, berjalan santai menuju pusat kota Kediri. Sebelum ceramah kita dimulai, izinkan saya perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Abdi Sugilar dari kelas 11 MIPA 6. Ibu guru yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Susi yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan uraian mengenai peran pendidikan moral sejak dini. Hadirin yang terhormat, dalam hal ini tentu orang tua memiliki peran yang sangat penting, dikarenakan pendidikan moral usia dini dimulai dari lingkungan keluarga. Orang tua harus menyadari kewajibannya untuk membimbing, mengarahkan, dan mengawasi perilaku anak agar tetap terarah. Tidak hanya di lingkungan keluarga saja, pendidikan moral juga dapat didapatkan melalui satuan pendidikan seperti pendidikan agama dan pengetahuan umum. Dalam lingkungan pendidikan, guru dan teman sebaya juga memberi pengaruh positif dalam pembentukan moral anak. Moralitas merupakan hal yang sangat penting, mengingat banyaknya sekali faktor perusak moral bangsa yang timbul pada era globalisasi ini, yang salah satunya kenakalan remaja. Kenakalan remaja merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan, atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan oleh usia remaja atau transisi dari anak menuju remaja. Nilai dan moralitas remaja yang luhur tidak boleh dibiarkan luntur oleh bangsa kita. Saat ini, kenakalan remaja semakin merajalela. Hal itu merasakan masyarakat, yang utamanya orang tua. Kenakalan-kenakalan remaja yang sedang marak terjadi antara lain membolos sekolah, bullying, merokok, gangster, tawuran, mencuri, pergaulan bebas, dan masih banyak yang lainnya. Ataupun sekarang sudah ada istilah baru, yaitu cyberbullying. Cyberbullying merupakan segala bentuk kekerasan yang dialami anak atau remaja yang dilakukan melalui jagat maya atau internet. Ibu guru yang saya hormati dan teman-teman semua, adapun faktor-faktor penyebab kenakalan remaja, yang pertama adalah kurangnya kasih sayang orang tua. Ketika anak tidak mendapat perhatian penuh dari orang tuanya, anak ini akan terpicu melakukan hal yang menyimpang dengan harapan ia akan mendapat perhatian lebih dari orang tua atau orang lain. Yang kedua, ada pola asuh yang terlalu keras dari orang tua. Pola asuh yang terlalu keras dapat memberi tekanan kepada anak sehingga ia terpicu terus-menerus melakukan pemberontakan kepada orang tua dan lingkungannya. Biasanya ia akan tumbuh menjadi orang yang temperamental, arogan, dan berjiwa kriminal. Yang ketiga, ada lingkungan pergaulan. Hal ini pastinya tidak aneh lagi, karena lingkungan pergaulan yang buruk akan membuat anak terpengaruh dan terdorong melakukan hal buruk yang sering ia dapati pada lingkungan tersebut. Yang keempat, ada faktor religi. Faktor religi ini, saat seorang anak tidak dibekali pendidikan agama sejak kecil, ia tidak akan memiliki etika serta moralitas yang baik. Hal ini akan menjadi salah satu faktor penyebab kenakalan remaja nantinya. Dan yang terakhir, kelima, tidak kalah penting teman-teman, ada perkembangan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi ini kemudian dalam mengakses informasi global dari internet memungkinkan seorang anak akan mencari berbagai hal yang ingin ia ketahuinya. Hal ini akan sangat berdampak buruk apabila tidak diawasi oleh orang tua. Karena mungkin anak-anak akan mengakses konten-konten yang tidak sesuai dengan usianya. Oleh karena itu,
Kita harus mengatasi untuk solusi kenakalan remaja, yaitu yang pertama, pendidikan moral sejak dini sangat diperlukan untuk menghindari anak dari kenakalan remaja. Orang tua dapat mencegah kenakalan remaja dengan hal-hal kecil, dengan hal-hal sepele, seperti memberi nasihat kepada anak apabila ia melakukan kesalahan dengan nada yang rendah. Dengan hal ini, maka nasihat tersebut secara otomatis akan dicerna oleh otaknya dan tertanam pada ingatannya, sehingga ia sama sekali tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Insya Allah. Selain itu, orang tua hendaknya menanamkan sifat kejujuran kepada anak, sebab kejujuran akan memerangi segala bentuk kenakalan remaja yang ada di lingkungan sekitar. Dengan kejujuran, anak akan menjaga pendirian, kebenaran, keadilan, serta mengurangi energi-energi negatif. Jangan biarkan budaya ketimuran kita luntur dan tergantikan oleh budaya-budaya kebarat-baratan yang tak sesuai dengan adat dan budaya kita sendiri. Oleh karena itu, agar Indonesia terhindar dari kegagalan, perlu peranan seluruh masyarakat, terutama generasi muda, untuk membangkitkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan moral usia dini. Pendidikan moralitas juga mendukung dalam mewujudkan cita-cita bangsa yang telah diharapkan oleh masyarakat terhadap generasi penerus bangsa, sehingga mereka dapat membangun kemajuan yang lebih baik ke depannya terhadap negeri ini. Ibu guru yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan, tak ada hal yang terindah dalam menjalani hidup ini dengan hal-hal yang baik. Demikianlah anak-anak yang harus kita jaga dan kita lindungi. Perhatikan arah mereka dan terus berada dalam energi positif. Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dalam penyampaiannya, dan terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.